Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Gayatri Sayiraita Dewi dengan NIM 2512121055. Di sini saya akan memaparkan materi tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional di wilayah saya sendiri, yaitu di Desa Panji Babakan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun aspek utama dalam wawasan Nusantara, yang pertama perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik yang dimana keseluruhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan suatu kesatuan, dan juga bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang merupakan suatu kesatuan dari bangsa Indonesia sendiri. Yang selanjutnya ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan bangsa. Masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama rata dan serasi atau seimbang. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu dengan corak ragam budaya yang ada, menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Kekayaan Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Keutuhan untuk hidup harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman pada suatu daerah hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Nah, adapun relevasi di wilayah saya yaitu di Panji Babakan yang terletak di Buleleng, Bali Utara. Wawasan Nusantaranya diimplementasikan melalui beberapa faktor. Baik, faktor yang pertama ada kesatuan wilayah. Menjaga keutuhan wilayah desa, termasuk subak atau sistem irigasi tradisional, contohnya seperti subak Babakan Daul sebagai satu kesatuan geografis yang tak terpisahkan. Yang kedua, ada kesatuan sosial dan budaya.
melestarikan tradisi lokal seperti meguak-guakan dan nilai-nilai warisan leluhur Ki Barak Panji Sakti, keberagaman adat dan budaya termasuk peninggalan sejarah seperti gua raksasa yang harus dilihat sebagai kekayaan bersama yang memperkuat identitas nasional. Berikut ini cuplikan mengenai sejarah dari meguak-guakan. Meguak-guakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Meguak-guakan merupakan tarian tradisional rakyat, khususnya Desa Pakraman Panji yang biasanya dipentaskan menjelang Hari Raya Nyepi tiba. Nama meguak-guakan itu sendiri diambil dari nama burung gagak atau goa yang gagah yang terlihat ketika burung ini tengah mengincar mangsanya. Kegiatan meguak-guakan itu sendiri merupakan pementasan ulang dari sejarah kepahlawanan Ki Barak Panji Sakti yang dikenal sebagai pahlawan Buleleng ketika menaklukkan kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Secara turun-temurun, meguak-guakan konsisten terus dilaksanakan dan dijaga kelestariannya sampai saat ini. Ketika acara meguak-guakan ini, suasana kekeluargaan dan kegembiraan warga yang merayakan akan sangat terasa sekali. Meskipun tak jarang para peserta yang melakukannya harus jungkir balik karena memang arena yang dipakainya miring, namun sama sekali tak mengundurkan semangat dan antusiasme warga yang mengikutinya. Bagi warga yang sudah ikut, bisa langsung pulang atau menonton rekannya yang sedang bermain. Dalam permainan tradisional kuno ini, satu regu terdiri dari 11 peserta yang melawan kelompok yang lainnya dengan jumlah yang sama supaya tertib. Maka dalam arena permainan diatur oleh pecalang. Sebagai sujud puruse perdana, laki-laki melawan perempuan disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang, sementara penentuan dari 11 orang. Kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya, maka dialah pemenangnya. Itu yang disebut dengan tradisi meguak-guakan Desa Pakraman Panji yang rutin dilakukan pada penyambutan Hari Raya Nyepi di Desa Pakraman Panji. Nah, baik, itulah tadi cuplikan dari sejarah meguak-guakan. Selanjutnya ada faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir, yaitu kesatuan ekonomi.
mengoptimalkan potensi pertanian dan perkebunan sebagai mata pencarian utama untuk mencapai ketahanan pangan lokal yang merupakan bagian integral dari ketahanan ekonomi nasional. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian ketahanan nasional dan gatra-gatra dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan ancaman serta gangguan baik dari luar maupun di dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi identitas keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Adapun konsep Astagatra atau 8 gatra dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional didasarkan pada 2 pendekatan, yaitu gatra alamiah dan gatra sosial. Baik, yang pertama ada gatra alamiah. Gatra alamiah itu ada 3 bagian. Yang pertama ada gatra geografis. Bentuk, letak, dan kondisi geografis, contohnya Desa Panji yang terletak di ketinggian 20 m sampai 650 m di atas permukaan laut. Yang kedua, ada gatra kekayaan alam. Potensi dan pemanfaatan sumber daya alam, contohnya potensi pertanian, perkebunan, dan sumber air untuk irigasi di Desa Panji. Yang ketiga itu ada gatra kependudukan. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Nah, yang selanjutnya ada gatra sosial. Gatra sosial itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada gatra ideologi. Ketahanan dalam menghadapi ancaman ideologi, contohnya mengamalkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada gatra politik. Kemampuan bangsa mengelola kekuasaan dan pemerintahan yang stabil. Dan yang ketiga ada gatra ekonomi. Kemampuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, contohnya program swasembada, pangan dan perbaikan irigasi di Panji Babakan Dao untuk meningkatkan hasil tani. Nah, yang selanjutnya ada gatra sosial budaya. Ketahanan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan solidaritas sosial, contohnya solidaritas melalui tradisi, sistem subak, dan keramah tamahan warga. Yang terakhir atau yang kelima ada gatra pertahanan dan keamanan. Kemampuan untuk mempertahankan diri dari segala ancaman, contohnya pecalang yang berjaga saat nyepi, memastikan agar warga tidak keluar rumah. Itulah beberapa gatra dari ketahanan nasional. Selanjutnya ada implementasi ketahanan nasional di Desa Panji Babakan, melibatkan berbagai sinergi berbagai pihak seperti ketahanan pangan. Keterlibatan Babinsa Koramil Sukesade bersama petani dalam memperbaiki saluran irigasi menunjukkan upaya bersama untuk memperkuat gatra ekonomi atau ketahanan pangan. Selanjutnya ada ketahanan sosial budaya. Upaya pelestarian tradisi lokal seperti mogok-goakan oleh pemuda-pemudi atau truna-truni di desa adat Panji memastikan keberlanjutan dari ketangguhan nilai-nilai budayanya. Nah, yang terakhir ada politik dan ideologi sosialisasi. Mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara secara umum bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan profesionalisme yang sangat penting untuk memperkuat fondasi gatra ideologi dan politik di semua tingkatan termasuk di tingkatan desa. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sekian dari saya, Om Santi. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.